Season 2. Bab 72. Teman-teman jangan lupa ya, untuk terus dukung Mimin, dengan subscribe, like, dan komen. Hari ini adalah hari pernikahannya. Darwin yang tengah duduk di hadapan penghulu yang akan mengumandangkan ijab kabul. Tengah menunggu Dini yang masih melakukan persiapan. Semua keluarga sudah datang, termasuk Bu Amira, Pak Barma dan Arsen yang baru saja menangis kehilangan putra mereka yang memutuskan untuk pergi. Mereka tampak termenung tidak bahagia ataupun merestui pernikahan ini. Hanya ada guratan sisa menangis di matanya yang sembab. Di ruang tata rias, terlihat Dini tengah memakai baju pengantinnya dan sedang duduk menatap diri di cermin yang sedang dirias. Ia tampak lesu dan tidak mengukir senyum sama sekali. Arsen pun terlihat datang dengan gontai menghampiri ibunya. Sontak Dini terkejut melihat putranya Arsen yang datang menemuinya. Ia pun meminta perias wajah untuk pergi meninggalkan mereka berdua sebentar. Arsen, kau menghadiri pernikahan ini. Ibu pikir ayahmu dan kau enggan untuk datang. Ujar Dini mengobati kerinduannya pada Arsen. Aku datang bersama nenek dan kakek, karena di rumah aku sendiri. Ayah tidak datang, dia pergi. Ujar Arsen dingin dan menatap lantai. Dini mengerutkan dahinya. Pergi? Kemana? Tanya Dini bergetar. Aku tidak akan menceritakannya padamu. Karena ternyata kau sama saja wanita yang egois. Ini semua tidak akan terjadi jika kau lebih memilih ayahku. Ayahku sudah berubah dan memberikan segalanya padamu, tapi lagi-lagi kau menyakiti kami. Ungkap Arsen membuat Dini bingung dengan alasan putranya tiba-tiba berkata seperti itu. Arsen, ibu sadar diri dengan semua yang terjadi hari ini. Ibu mengaku salah, tolong maafkan ibu. Kata Dini. Jangan memanggilmu ibu jika kau tidak bisa menghentikan ayahku. Bentak Arsen yang refleks membuat Dini terperanjat. Apa yang terjadi pada ayahmu? Katakan pada ibu. Sarkas Dini mendadak jadi khawatir. Sudah tidak ada artinya lagi. Mungkin dia sudah tidak ada di sana, bandara. Aku mohon padamu, tolong kembalikan ayahku. Hanya dia yang kumiliki saat ini walaupun tidak pernah menunjukkan perhatiannya. Hanya kau yang bisa mengembalikan ayah, aku mohon ibu. Ibu. Kata yang terucap dari mulut Arsen mengguncang hati ibu kandungnya yang terengah menatap tak percaya. Arsen, katakan sekali kau memanggilku apa? Tanya Dini meneteskan air mata. Ibu. Kau adalah ibuku, bukan? Ibu yang sudah mengandung 9 bulan dan melahirkanku bersusah payah. Aku boleh memanggilmu ibu, bukan? Ucap Arsen. Tangis Dini pecah. Ia sangat terharu mendengar kata ibu yang akhirnya keluar dari mulut Arsen. Tidak ada kebahagiaan dunia yang sempurna kala orang tua memiliki seorang anak yang memanggilnya dengan sebutan ibu saat pertama kali. Arsen mengungkapkan rasa penyesalannya telah menyakiti hati Dini selama ini karena penolakannya. Hari ini aku tersadar bahwa ibuku adalah wanita yang sangat baik dan sangat menyayangi semua keluarga dan terutama anaknya. Aku minta maaf karena keangkuhanku yang telah membencimu ibu. Aku mohon maafkan aku. Ucap Arsen sambil menangkupkan kedua tangannya. Dini menangis haru mendengarkan pernyataan tersebut. Mereka saling berpelukan mendengar Arsen dengan sebutan ibu. Dini menangis terharu. Ia akhirnya merasakan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Arsen memeluk Dini dan mengungkapkan rasa sayangnya. Ibu senang kau memanggilku dengan sebutan ibu. Terima kasih nak. Jangan menangis. Aku tidak memberikan apapun yang berharga bagimu. Karena ini adalah hak yang harus kau dapatkan dariku. Ini sangat berharga bagi ibu. Tapi sekarang tolong katakan apa yang terjadi pada ayahmu. Tanya Dini. Kau akan menempuh hidup yang baru ibu. Aku tidak akan menjadi penghancur pernikahanmu dengan paman.
Baru saja ayah banyak berpesan padaku, aku hanya ingin menjadi seperti ayah yang menginspirasi diriku untuk memberikan kebahagiaan pada orang lain dan mungkin dengan hal itu akan membuat kami bahagia juga. Ijab kabul ibu akan segera dimulai, aku akan kembali bergabung di bawah. Ujar Arsen pergi begitu saja setelah membuat Dini terdiam kebingungan. Arsen, katakan yang jelas apa maksudmu? Ujar Dini yang ingin mengejar, tapi Perias kembali datang dan menahan ia untuk pergi karena wajahnya akan dirias lagi. Dini telah selesai di make up. Semua orang tengah menunggu di bawah dan akhirnya orang yang ditunggu sudah datang. Dini langsung duduk di samping Darwin yang sudah lama menunggu. Saat Dini datang, raut wajah Darwin terlihat sumringah tersenyum mengembang melihat wanita yang akan menjadi istrinya akan datang. Pak Penghulu, ayo silakan dimulai saja. Ujar Darwin. Baik. Mari jabat tangan saya. Ucap Pak Penghulu. Darwin pun menjabat tangan Pak Penghulu. Sebuah ijab sebentar lagi akan dikumandangkan. Saat ijab akan dikumandangkan, seseorang datang di tengah pernikahan yang langsungkan. Melenggang masuk dengan gagah sampai semua orang yang ada di sana mengalihkan tatapan mereka padanya dengan mengikuti arah pandang orang yang tengah menghampiri altar. Ayah! Suara anak kecil yang berlari kegirangan menghampiri orang yang datang itu. Ansel, ia berlari saat melihat Arya datang secara tiba-tiba. La memeluk paha Arya sangat erat, karena jika badannya ia tidak akan sampai. Ansel, kau tampan sekali menghadiri pernikahan ibumu dengan setelan jas ini. Ujar Arya bertekuk untuk menyeimbangi tinggi badan putranya. Ansel terlihat sangat senang dan bahagia. Seolah ia terobati menemukan kembali apa yang sempat hilang dalam hidupnya. Sama seperti ayah yang tampan. Jawab Ansel polos. Arya tersenyum dan mencubit lembut pipi Ansel dengan gemas. Kakak, coba lihat ayah datang. Kakak mengatakan ayah tidak akan datang karena dia pergi. Aku tidak mengerti apa itu ayah bisa pergi. Tapi kakak berbohong karena ayah sepertinya akan menjemput aku dan ibu. Ujar Ansel. Arsen pun sama senangnya melihat ayahnya yang saat di rumah mendorong koper untuk pergi. Kini benar tampak nyata mereka saling bertatapan dan tengah berdiri di hadapan semua orang. Arsen pun berjalan menghampiri Arya dan Ansel yang ada bersamanya. Arsen kembali menerjang Arya dengan pelukan. Berpikir jika Arya telah berubah pikiran dan tidak akan pergi kemana-mana. Ayah kembali. Itu artinya ayah tidak akan pergi. Tuhan mendengarkan doaku. Terima kasih ayah mengurungkan niat ayah. Ucap Arsen di telinga Arya. Arya pun memeluk kedua putranya. Ia hanya tersenyum mengartikan sebuah senyuman yang tidak dimengerti. Nanti kita berbicara lagi, ya. Ayah datang untuk berbicara dengan ibu kalian. Kata Arya melepaskan pelukan. Iya. Jawab Arsen dan Ansel bersamaan. Kini Arya bangkit setelah berbicara dengan kedua putranya. Ia dengan mantap menghampiri Dini dan Darwin yang duduk berdampingan. Arya begitu tegar melihat mantan istrinya bersanding dengan adiknya. Tampak ia tersenyum palsu karena semua orang tahu jika ia menahan sakit. Kini ia berdiri di hadapan Dini dengan senyum nanar. Dini senang sekali melihat mantan suami, pria yang ia cintai berada di hadapannya saat ini dan mengubah sisi kerinduannya sangat besar. Ia menatap Arya dengan sendu. Selamat atas pernikahan kalian yang akan dilangsungkan sebentar lagi. Maafkan saya yang datang secara tiba-tiba mengganggu acara yang dilangsungkan. Ujar Arya. Darwin hanya menatapnya tajam tidak suka. Namun, Dini menatapnya senang bisa melihat Arya ketika berbicara hanya saja sayangnya ia seperti orang asing yang berbicara formal. Kedatangan saya bukan untuk menghentikan pernikahan kalian. Tapi untuk menyampaikan sesuatu pada mantan istriku dulu. Ujar Arya. Dek, mantan istri. Kata yang terdengar klise dan ingin mengubah panggilan itu dengan menghapus kata mantannya.
Beranjak Arya menghadap ke arah Dini dan seolah sedang berbicara empat mata tanpa merasa ada orang lain di sekitar. Arya menarik napas dan menghembuskannya kasar dan berat. Ia memasang senyum kaku dan bergetar. Ingin sekali rasanya ia memeluk wanita yang sedang ada di hadapannya saat ini sembari bertanya, "Hai, apa kabarmu?" Namun, siapa dia kali ini baginya yang hanya bisa menimbulkan fitnah. Bab 73. Beranjak Arya menghadap ke arah Dini dan seolah sedang berbicara empat mata tanpa merasa ada orang lain di sekitar. Arya menarik napas dan menghembuskannya kasar dan berat. La memasang senyum kaku dan bergetar. Ingin sekali rasanya ia memeluk wanita yang sedang ada di hadapannya saat ini sembari bertanya, "Hai, apa kabarmu?" Namun, siapa dia kali ini baginya yang hanya bisa menimbulkan fitnah. "Selamat atas pernikahanmu yang akan sah sebentar lagi, Nona Dini," ucap Arya formal. "Tidak. Jangan seformal ini. Kita bukanlah orang asing yang tidak pernah saling mengenal. Kita hanya terpisah ruang, jarak dan waktu. Jangan menyiksa dengan menyebut Nona Dini. Itu menyakitkan untuk disebut dan didengar. Sebagai orang yang akan menjadi kakak iparmu ini, saya tidak memiliki hadiah istimewa untuk pernikahan kalian. Hanya cincin ini yang bisa kuberikan pada kalian. Ku harap kalian ingin menerima cincin ini dan menjadikannya sebagai cincin pernikahan," ujar Arya. La menunjukkan sebuah cincin blue safir yang pernah ia sematkan di jari Dini saat pernikahannya dan menjadikan cincin pernikahan itu. Cincin itu juga pernah melingkar menghiasi jari manis kanan mereka berdua, namun kali ini blue safir terlepas dari pemilik dan disimpan aman dalam kotaknya. Kilasan memori mengenai cincin pernikahan blue safir itu terulang kembali dalam ingatan Dini. Dan untuk kali ini, Arya memberikan blue safir itu pada pasangan pengantin baru. Pada pemilik pria yang baru dan pemilik wanita yang sama. Cincin blue safir ini telah saya resmikan dan jadikan sebagai cincin turun-temurun pada keluarga Pratama yang nantinya akan dipakai oleh menantu pewaris utama. Status ini sudah legal bersertifikat tidak dapat disalahgunakan ataupun mampu ditiru. Maka dari itu, sebagai pewaris utama keluarga Pratama, saya yang tidak memiliki istri akan memberikan cincin ini pada menantu keluarga kami salah satu putra kedua yang akan meminang istrinya hari ini. Ujar Arya terdengar sesak. Tanpa terasa Dini menjatuhkan air bening yang menelusuri pipinya. Sebegitu detailnya ia mengatakan pernyataan yang membuat semua orang sakit hati. Bagaimana tidak, ia terlalu bersikap orang asing dan memposisikannya sebagai tahta waris yang memimpin segalanya dan menganggap wanita yang ia kenal sebagai adik iparnya. Sebagai kakak ipar mewakili yang seharusnya disematkan oleh ibuku, aku ingin memasangkan cincin turun-menurun ini pada menantu kami walaupun ijab kabul belum dikumandangkan. Ibu, apa aku boleh menggantikan sementara posisi ibu yang seharusnya menyematkan cincin ini pada menantu kita? Tanya Arya. Iya nak, kau boleh melakukan apapun yang kau inginkan. Tidak akan ada yang melarangnya. Balas Bu Amira dengan isakan tangisnya. Arya pun meraih tangan Dini dan menyematkan cincin blue safir itu sama seperti saat ia menyematkannya pada pernikahannya dulu. Hanya saja mereka memiliki tujuan dan arti yang berbeda. Tangannya bergetar, mengingat semua kenangan masa lalu saat ia jatuh cinta pada cincin blue safir hingga membeli tinggi dalam acara pelelangan. Dan saat di mana cincin ini terpasang di jari mereka berdua melangsungkan pernikahan perjodohan itu. Arya pun berbisik dan ini lebih menyakitkan. Aku tahu ini sangat menyakitkan bagi dirimu. Bukan maksudku ingin membuat menderita dengan datang ke pernikahanmu memberikan luka. Kau pasti ingat mengenai cincin ini, di mana aku mengikuti pelelangan itu karena kau terus menghinaku. Tuhan memang sangat adil, itulah mengapa ia bisa menakdirkan cincinku saat seolah takdir menarik kita berdua untukku membelinya.
Cincin ini tahu jika wanita yang dibuat kagum dan menghina siapa yang menjadi pemiliknya kali ini dengan mengatakan tidak mampu, ia adalah pemilik wanita sesungguhnya. Saat itu kau mengatakan padaku jika cincin ini tidak bisa lepas dari jarimu sekuat apapun kau menarik untuk bisa lepas. Cincin ini ternyata lebih tahu kau adalah wanita yang tepat untuk memilikinya seperti Cinderella dengan sepatu kacanya. Dan hari ini, seperti pangeran aku mengembalikan cincin ini padamu lagi. Namun, dengan cincin pria yang bukan milikku lagi. Aku akan pergi dari negara ini dan tidak akan kembali untuk selamanya. Jaga cincin ini baik-baik dan aku titipkan keluargaku padamu. Kelak kau akan memiliki anak bersama adikku, jika Arsène menikah berikan cincin ini pada menantumu. Selamat menempuh hidup baru. Dan berbahagia selalu. Jaga anak-anak kita. Mereka lebih membutuhkan kasih sayangmu, dan Darwin akan memberikan hal itu. Ujar Arya yang bangkit setelah menunduk untuk berbicara tepat di telinga Dini berbisik. Ayah, jadi ayah hanya ingin mengatakan itu saja. Ternyata ayah bukan ingin menjemput kami. Ujar sedih Ansel. Ayah, kami anakmu ini hanya meminta agar kau tidak pergi. Aku mohon ayah. Hentikan tindakan ayah. Ujar Arsène. Arya hanya menatap kedua putranya sedih bersalah. Arya tidak ingin berlama-lama di sana yang akan membuatnya tambah tidak ingin pergi. Ia melanjutkan langkahnya dan temponya lebih cepat lagi. Walaupun di belakang banyak yang menangis terutama Ansel yang merengek. Arya menulikan telinganya tidak mampu menatap ke arah belakang. Dini terperanjat. Melihat Arya yang semakin hilang dari pandangannya. Ia mendengar semua pernyataan Arya yang membuatnya bersedih. Aku akan pergi dari negara ini dan tidak akan kembali untuk selamanya. Kalimat itulah yang terngiang di kepala Dini. Tuan akan pergi untuk selamanya. Kenapa dia berbicara seperti itu? Apakah perkataannya itu benar? Negara ini akan dia tinggalkan dan tidak akan diinjaknya lagi, gumam Dini kalang kabut. Mungkinkah ini yang dimaksud Arsène? Arsène sudah memberitahu semuanya dari awal, namun ia enggan mengatakan lebih jelas padaku. Gumamnya lagi. Dramanya sudah selesai Pak Penghulu. Kita bisa lanjutkan ijab kabul ini. Titah Darwin. Pak Penghulu melanjutkan ijab kabul yang sempat tertunda. Satu kata per kata menjadi serangkaian kalimat didengar. Pak Penghulu sedang mengumandangkan ijab dan tak lama kemudian ia telah selesai. Kini hanya tinggal satu tahapan lagi Darwin akan mengucapkan kabul yang menjadi sempurnanya ijab kabul pernikahan ini menjadi sah secara hukum dan agama. Ada satu rahasia yang kusembunyikan darimu. Ini mengenai penyakit aneh dan tidak masuk di akal itu. Aku memiliki penyakit aneh dan juga langka. Sejak kecil aku hidup dalam tekanan siapapun wanita tidak ada yang bisa ataupun boleh mendekatiku selain anggota inti wanita keluarga sendiri, hanya mereka yang bisa menyentuhku. Saat wanita lain yang tidak memiliki hubungan darah keluarga kami, aku pasti akan kesakitan, akan muncul banyak ruam kemerahan, kepalaku sakit dan berputar saat menerima titik sentuhan saja. Maka dari itu, sebagai takdir dan jodohku, Tuhan membuatku dan dirimu bersatu. Kau adalah wanita gadis takdir itu. Sangat menderita. Apalagi saat 7 tahun berlalu kau pergi meninggalkan aku. Tidak ada wanita yang mampu bisa dekat denganku. Hanya kau yang bisa membantu penyakitku. Aku sudah mengetahui dari awal dan kenapa aku bisa mendekati Valerie saat itu. Kau adalah sumber kekuatan dan kesembuhanku, tetaplah di sini bersamaku dan jangan pergi kemanapun. Aku tidak akan pergi kemanapun. Aku akan setia di sini bersamamu dan anak-anak kita. Tidak ada yang mampu memisahkan kita, kita akan menua bersama sampai maut yang memisahkan suatu saat nanti. Aku akan membantumu sembuh dari penyakitmu itu. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Din.
Dalam beberapa detik lagi disaksikan oleh semua orang mereka akan menjadi sepasang suami istri yang sejak dulu sangat didambakan. Entah bagaimana cara Dini bisa membiduk rumah tangga bersama Darwin di saat ia sendiri tidak mencintainya. Apakah hanya akan menjadi beban dan bahan penderitaannya lagi? Ibu. Kau adalah ibuku, bukan? Ibu yang sudah mengandung 9 bulan dan melahirkanku bersusah payah. Aku boleh memanggilmu ibu, bukan? Aku mohon padamu, tolong kembalikan ayahku. Hanya dia yang kumiliki saat ini walaupun tidak pernah menunjukkan perhatiannya. Hanya kau yang bisa mengembalikan ayah, aku mohon ibu. Kilasan memori terus terngiang di seisi kepala dan telinganya. Dini bergemetar hebat dalam duduknya termenung mendengar kilasan itu. Saya terima nikah dan kawinnya Dini Syahera Amalia binti Malik dengan mas kawin tersebut dibayar. Tidak. Tunai. Kemana perginya kata itu yang akan menjadikan sahnya pernikahan ini? Kata tunai seolah menghilang dan tenggelam dengan teriakan Dini yang sangat keras. Kabul yang sedang diucapkan Darwin terhenti di kata terakhir dengan Dini yang berdiri dan berteriak. Darwin refleks melirik ke arah Dini. Kenapa? Ada apa? Mengapa? Dalam satu kata yang terlewat, seharusnya ia resmi menjadikan Dini sebagai istrinya. Dini, ada apa? Kenapa kau berdiri nak? Ayo duduk. Ujar Bulia. Tidak. Aku tidak ingin melanjutkan pernikahan ini. Aku tidak mencintaimu Tuan Darwin, aku tidak ingin menikah dan menjadi istrimu. Aku hanya mencintai Tuan Arya, dan hanya dengan dia aku akan hidup dan mati bersamanya. Ungkap Dini membuat semua orang senang terkecuali Darwin. Ini adalah pernikahan yang sudah di depan mata. Ayo duduk dan lanjutkan ijab kabul yang terganggu. Ujar Darwin. Aku adalah gadis takdir itu. Aku hanya memiliki Tuan Arya sebagai jodohku. Dia sangat membutuhkan diriku. Bagaimana dia bisa berpikir untuk pergi saat gadis takdirnya ada di sini? Ini tidak bisa dibiarkan terjadi, ini tidak akan mungkin meninggalkanku sendiri di sini. Ujar Dini terus menggelengkan kepalanya tidak terima. Bu Amira tampak menangis terharu dengan terus mengangguk setuju apa yang dikatakan Dini. Ia berharap menantu kesayangannya itu merubah pikirannya dan kembali mengejar cinta Arya yang akan pergi. Apalagi jika ia sudah mengetahui penyakit Arya, bagaimana ia bisa hidup tanpa seseorang pendamping di sana? Tuan Arya! Dini berteriak. Ia berlari meninggalkan altar itu. Mengejar cinta matinya yang akan pergi dan ia berusaha untuk menghentikannya. Bab 74. Aku sangat ingin memiliki Dini seutuhnya tapi engkau tidak akan mengizinkanku untuk bertemu dengannya lagi yang sudah menjadi istri adikku dan ia pasti tidak ingin memaafkanku. Maka hukuman yang pantas untukku adalah aku harus pergi jauh dari tempat ini agar aku tidak bisa kembali lagi. Dan yang menjadi harapan terbesarnya adalah Arya hanya ingin melihat keberadaan Dini untuk terakhir kalinya. Tak ada lagi sesuatu di dunia ini yang bisa menarik perhatiannya. Tak ada sesuatu keinginan apapun dalam hatinya kecuali menghukum diri atas kesalahannya yang sudah menyiakan sang istri. Mungkin doa yang ia panjatkan tidak sempurna, ia hanya meminta Dini kembali padanya bukan menjadi milik seutuhnya. Sehingga saat ia kembali, miliknya menjadi pria lain yang lebih sempurna dalam berdoa. Justru Arya memarahi dirinya karena itu. Keesokan harinya di saat waktu itu Arya menelpon Damar untuk meminta pesan dan izin. Arya berkata, Damar, aku sudah mencoba berusaha melupakan Dini dalam ingatanku. Tidak ada tempat bagiku dengannya lagi karena dia tidak akan pernah memaafkan atas keputusanku ini. Aku meneleponmu untuk berpamitan dan meminta siapkan tiket dan segera buatkan dokumen untuk menyerahkan hartaku pada Arsen dan juga Ansel. Mereka adalah pewaris keluarga Pratama yang berhak mendapatkan semua itu. Damar terkejut dan mengatakan, Mengapa kau melakukan hal ini Tuan?
Tolong jangan lakukan ini karena Nyonya Dini sangat mencintaimu dan begitu juga dengan dirimu, kalian pasti akan bersatu kembali. Arya menjawab. Tidak Damar, aku sudah tidak bisa melihat wajahnya lagi dan inilah hukuman untukku karena sudah menyiakan wanita sebaik Dini. Mungkin dia kembali padaku hanya sesaat untuk memberikan sebuah pelajaran hidup saja. Damar merasa sedih dan mengatakan, mengapa selalu orang-orang baik seperti kalian yang terus menderita? Aku meminta maaf atas segala yang sudah terjadi padamu yang tidak bisa mengemban tugas yang baik saat Tuan memintaku mencari Nyonya dan malah membuat 7 tahun penuh dengan rasa sakit. Itu sudah berlalu. Aku tidak mengingatnya lagi. Damar akhirnya tak bisa mengatakan banyak hal lagi selain memberi doa. Jika ini sudah menjadi keputusan atasannya, ia akan senantiasa menjadi bawahan yang siap kapan saja. Tuan, semoga kau selalu bahagia dimanapun kau berada. Itulah akhir dari panggilan telepon mereka. Dalam pernikahan kemarin ternyata Arya menemui ayah dan ibunya kembali dengan bersembunyi. Hanya kemarin ada Arsen, Arya belum sempat mengatakan seluruh keluh kesah pada orang tuanya. Kehadiran Arsen akan membuatnya semakin tidak berdaya. Pak Barma menanyakan kepada Bu Amira. Apakah Arya sudah datang? Bu Amira menjawab. Belum, Arya mengatakan akan sampai sebentar lagi dengan menelusup masuk. Dan meminta kita untuk menunggu. Dan pada akhirnya Arya datang tidak ada satupun yang melihat. Bu Amira kembali sedih melihat putranya. Aku tidak sempat berpamitan apapun pada kalian hanya karena ada Arsen. Ibu ini waktunya aku akan pergi tolong berkati aku dengan semua doamu dimanapun aku berada. Ujar Arya. Bu Amira tidak tega dan mengatakan. Jangan pergi Arya karena ibu sudah tidak memiliki putra siapapun. Pak Barma pun ikut sedih dan mengatakan. Mengapa kau harus menghukum dirimu seperti ini Arya? Tolong jangan pergi. Namun, Arya sudah mantap dengan keputusannya dan menyatukan kedua tangannya sambil berkata. Tolong jangan halangi aku kali ini dan aku membutuhkan doa yang menyertai dari kalian. Bu Amira meminta Pak Barma memberikan doa pada anaknya yang tidak akan putus sampai kapanpun walau Arya sendiri tidak meminta. Akhirnya Arya berpamitan dan kedua orang tuanya terlihat sedih. Pak Barma mengatakan, Mansion kami selalu menunggumu, nak. Sementara Bu Amira mengatakan, seharusnya kau tidak menandatangani surat perceraian dan keserakahan Darwin jika kau tidak ingin melepaskan Dini, Arya. Arya hanya berpelukan dan mengucapkan selamat tinggal. Sebelum pergi Arya berpesan kepada orang tuanya untuk menjaga silaturahmi anggota keluarga saat dia tidak ada. Saat Dini berlari meninggalkan pernikahan itu. Di depan rumah Darwin tengah berdiri seseorang yang ragu untuk masuk dengan mobil yang terparkir. Tuan Damar, di mana Tuan Arya? Ucap Dini bertanya. Hanya ada satu harapan untuk mengetahui segalanya pada Tuan Arya melalui Tuan Damar sebagai asisten yang pasti tahu kenapa Arya membuat suatu perubahan tentang hal ini. Walaupun sebenarnya Dini sangat merindukan Arya, namun entahlah. Dini punya alasan tersendiri untuk memendam semua itu, yang pasti Dini sangat mencintai Arya dan masih merindukannya dan ingin kembali padanya. Damar langsung menceritakan kedatangannya. Beberapa waktu yang lalu dengan sangat sedih dan Tuan ingin meminta maaf dan menanyakan bagaimana menanyakan saran untuk kembali denganmu. Dia datang ke tempat tinggalmu yang dulu tempat banyak petani bunga mawar yang menjadi identitas melekat keluargamu berada di sana untuk menenangkan pikirannya dan juga berharap menemukan celah untuk bisa kembali denganmu dan kini dia sudah putus asa maka dia memutuskan akan pergi ke suatu negara saat ini juga. Jelas Damar. Dini terkejut dan menangis, kini ia merasa bersalah. Kerinduan Dini semakin mendalam, Dini tak tahan lagi, lalu mengatakan ini tidak boleh terjadi. Dia harus menemui Arya dan mencegahnya pergi. Dini meminta Damar mengantarnya ke bandara. Di bandara, Arya sedang menunggu jadwal keberangkatan di bandara,
sementara salah satu anak buah yang ia bawa untuk menggantikan Damar selama di sana terus memohon agar Arya tidak pergi. Namun, Arya mengatakan, "Jika aku tetap di sini maka diriku hanya akan melakukan hal yang buruk, dan jika aku tidak pergi maka aku tidak bisa melupakan Dini. Lalu, keluargaku akan melihat kesedihanku ini, aku tidak ingin membuat mereka juga merasa sedih karena kondisiku. Aku yakin setelah kepergianku semua akan kembali normal." Sementara Dini dan Damar, di dalam mobil menuju bandara. Damar mencoba menelepon Arya namun tidak dapat tersambung. Dini sendiri terlihat begitu cemas. Pikirannya campur aduk tak menentu, mungkinkah Dini terlambat? Ternyata bukan hanya Dini yang cemas, semua begitu cemas. Damar mencoba menghubungi Arya lagi namun kini handphonenya tidak aktif. Damar khawatir Arya akan segera take off dan berangkat sebelum mereka bertemu dengan Arya. Sementara itu di bandara, anak buah kembali mengatakan, "Mungkin saja Nyonya Dini tidak ingin menyetujui pernikahan ini juga. Dan siapa tahu dia sangat membutuhkan Anda saat ini jadi janganlah pergi, Tuan." Namun Arya sudah mantap dengan keputusannya dan mengatakan, "Aku tidak akan merubah keputusanku hanya untuk sebuah harapan palsu karena aku tahu Dini tidak akan pernah kembali. Sudahlah, aku tidak ingin berdebat tentang masalah ini lagi." Arya sesekali menoleh ke belakang dengan wajahnya yang masih menaruh harapan jika keajaiban akan datang, lalu anak buahnya mengatakan, "Keajaiban masih ada," ucap Damar. Arya mulai emosi dan berkata, "Jika keajaiban masih ada pasti Dini tidak akan datang menikah." Arya menghentikan perkataannya dan berkata, "Maaf," kepada anak buahnya. La mencoba mengerti dan menjawab, "Istriku sudah tidak ada di dunia ini lagi tapi Nyonya Dinimu. Dia masih berada di sini dimanapun dia berada saat ini walaupun sulit tapi itu bukan hal yang tidak mungkin, Tuan." Arya berkata, "Kemanapun pergi Dini akan selalu ada di dalam hati dan pikiranku. Kesedihan yang harus aku lalui ini karena salahku sendiri yang sudah tidak mempercayainya dan bukan berarti kepergianku akan membuatku melupakan Dini." Arya dan anak buahnya menuju security untuk pemeriksaan tiket, namun tapi sesekali dia melihat lagi ke sekeliling. Dini tiba di dalam bandara dengan perasaan cemas mencari keberadaan Arya. Dini berteriak, "Arya!" Tiba-tiba Arya yang sedang menunggu pemeriksaan tiket mendadak seperti mendengar suara Dini. Arya menoleh namun tidak dapat melihat Dini. Arya merasa ia hanya berkhayal saja. Akhirnya Dini melihat Arya yang sedang berdiri di dekat security masuk dan Dini kembali berteriak, "Arya!" Untunglah Arya dan anak buah mendengarnya, lalu menoleh ke arah Dini. "Arya!" teriak Dini. Arya dan anak buah menoleh. Dini berdiri di kejauhan sambil memakai gaun pernikahan berwarna putih ke bandara. Dini berjalan perlahan sambil sesekali mengusap wajahnya yang penuh dengan air mata. Namun, air matanya terus saja mengalir. Arya juga berjalan mendekati Dini, namun ia masih belum percaya. Arya merasa itu semua hanya mimpi. Matanya nampak berkaca-kaca, penuh dengan air mata yang ditahan. Akhirnya Dini dan Arya berdiri berhadapan sambil memandangi satu sama lain. Arya melihat Dini menangis dan menghapus air matanya. Arya sendiri tak dapat menahan air mata miliknya sendiri. Akhirnya mereka berpelukan. "Jangan pergi. Kau tega meninggalkan aku sendiri di sini. Aku mencintaimu Arya, aku ingin hidup bersamamu," ungkap Dini dalam pelukan di dadanya.